Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Ila di pembelajaran tematik kelas 2. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan bersemangat belajar ya. Nah, sebelum anak-anak belajar, jangan lupa untuk berdoa dan mempersiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Oke, jika sudah siap, sekarang mari kita buka halaman 211 anak-anak. Coba amati gambar berikut anak-anak. Benny diminta menyiapkan barisan teman-temannya. Mereka akan melakukan permainan. Nah, ketika di taman kota, Bu Guru mengajak anak-anak untuk melakukan permainan. Kira-kira dari gambar ini, permainan apakah yang akan dimainkan oleh Benny dan kawan-kawan anak-anak? Ternyata Benny dan kawan-kawan bermain estafet bola. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan permainan estafet bola? Kira-kira bagaimana peraturannya anak-anak? Kalau belum, coba perhatikan penjelasan tentang permainan estafet bola berikut ini ya. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim anak-anak. Jadi, permainan estafet bola dimainkan oleh banyak orang anak-anak. Kemudian, orang-orang yang ikut dalam permainan estafet bola dibagi menjadi dua tim. Kemudian, mereka berbaris dari kiri ke kanan. Jadi, dua tim tersebut membentuk dua barisan anak-anak. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Nah, jadi bolanya dipegang di atas kepala kita, posisi tangan kita lurus ke atas. Kemudian badan diriukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Nah, jadi tadi bolanya kan di atas kepala. Lalu kita berikan ke teman di samping kiri kita. Caranya dengan meliukkan badan kita ke kiri anak-anak. Nah, teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Jadi, tadi ketika ada yang memberikan dengan meliukkan badan ke kiri, maka teman di sebelahnya menerimanya dengan meliukkan badan ke kanan anak-anak. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Jadi hanya meliukkan badan anak-anak, tidak boleh sampai memutar badan. Nah, estafet ini dilakukan sampai ke teman yang paling kiri. Jadi semua teman dalam satu tim menerima bola. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Jadi dibalikan anak-anak. Setelah bola sampai di ujung, lalu kembali lagi ke arah tempat semula atau ke arah kanan. Nah, tim yang paling cepat akan menang. Nah, yang bolanya paling cepat sampai ke arah paling kanan itulah tim yang menang anak-anak. Nah, setelah anak-anak memperhatikan penjelasan tentang permainan estafet bola, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang anak-anak dengar. Nah, ini bisa anak-anak kerjakan di halaman 212 anak-anak. Kemudian kalau sudah, nah, anak-anak sudah tahu kemarin peraturan ketika ada di tempat wisata. Nah, berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang tidak boleh dilakukan ya anak-anak.
disilang di bawahnya. Kemudian kalau sudah anak-anak sudah mengetahui aturan apa saja yang harus dilakukan di tempat wisata dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, sekarang coba berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak-anak. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan pada kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi, hal-hal yang boleh dilakukan dicentang anak-anak. Kemudian, yang tidak boleh dilakukan diberi tanda silang. Selanjutnya, kita akan menuju pembelajaran 6. Coba anak-anak buka buku paket halaman 219 ya anak-anak. Kunjungan Benny dan kawan-kawan yang terakhir adalah menuju ke kebun binatang. Nah, apakah anak-anak sudah pernah berwisata ke kebun binatang? Benny bersama teman-teman sekelasnya membeli tiket ketika masuk kebun binatang. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggang gajah anak-anak. Nah, anak-anak sudah pernah menunggang gajah belum? Oke, kita simak ya cerita tentang menunggangi gajah. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat anak-anak. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Rangunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Jadi gajahnya kakinya menekuk anak-anak, agak merendah posisi badannya. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Jadi gajahnya bisa memahami aba-aba dari pemandunya anak-anak. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Nah, setelah penumpangnya naik, lalu gajah diberi aba-aba supaya berdiri anak-anak. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Nah, pemandunya menyuruh gajah untuk berdiri, caranya ditepuk kakinya. Ketika sudah naik, nah kaki pemandunya tadi ditepuk-tepukkan ke badan gajah agar gajahnya berdiri. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Nah, ini aba-aba supaya gajahnya berjalan juga dengan menepukkan kaki pemandu ke badan gajah. Nah, ini pemandunya menepuk kakinya tidak keras ya anak-anak. Oke, setelah berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, seperti itu ya cerita menunggang gajah. Oke, anak-anak coba simak, ini dia gambar menunggang gajah. Coba anak-anak amati dengan seksama ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau anak-anak sudah memahami cerita tentang menunggang gajah, silakan anak-anak menuliskan makna tentang menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Nah, anak-anak tuliskan maknanya di kolom sebelahnya. Semoga anak-anak tidak bosan ya, supaya kosakata anak-anak lebih banyak dan anak-anak bisa memahami banyak makna kata. Oke, kalau sudah dituliskan maknanya, buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata tadi anak-anak. Ada menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba.
Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan tentang menunggang kuda. Nah, anak-anak amati ya. Setelah anak-anak mengamati gambar, coba amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan ketika menunggangi kuda, anak-anak. Anak-anak perhatikan ya, ada apa saja bendanya. Kalau sudah, lakukan pengamatan sederhana berikut. Setelah mengamati gambar, amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini. Nah, anak-anak sebutkan nama-nama benda tadi, kemudian dituliskan ciri bendanya dan bentuknya. Nah, ini ya anak-anak. Kemudian kalau sudah, berdasarkan pengamatan yang anak-anak lakukan, simpulkan di sini anak-anak. Hasil pengamatannya disimpulkan ya. Ya, selanjutnya kita perhatikan percakapan antara Udin dan Beni. Udin bertanya, "Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda?" Lalu Beni menjawab, "Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar." Kemudian Udin bertanya lagi, "Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa?" Beni menjawab, "Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh," kata Beni. Nah, selanjutnya setelah anak-anak mendengarkan percakapan antara Udin dan Beni, jawablah pertanyaan di bawah ini anak-anak. Ada 4 soal dan bisa anak-anak kerjakan di buku paket. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Kira-kira gambar apakah ini anak-anak? Iya benar, gambar Beni dan teman-temannya sedang memperagakan membeli tiket. Nah, ini ya anak-anak, perhatikan ketika sedang membeli tiket. Harus antri anak-anak. Antrinya harus rapi, tidak boleh berdesak-desakan, tidak boleh mengambil urutan orang lain, tidak boleh menyerobot anak-anak, harus sesuai urutan dan harus sabar ya kalau mengantri. Kemudian kalau misalnya anak-anak sekarang di masa wabah seperti ini, jika anak-anak terpaksa harus mengantri, tetap perhatikan protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak ya anak-anak. Nah, selanjutnya Udin berkata, "Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada beberapa jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang?" Lalu Beni menjawab, "Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12. Nah, anak-anak, tadi Beni bertanya, kalau ada kijang 48 ekor di kebun binatang, nah kijang tersebut ditempatkan dalam 4 kandang, maka untuk mencari jumlah kijang di setiap kandang, anak-anak harus membagi kijang dibagi kandangnya. Nah, jadi 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, selanjutnya perhatikan soal berikut. Kerjakan dengan cermat. Berikut ini adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nah, ini pembagian berurutan ya anak-anak, jadi dibagi 2 kali. Ada 10 soal. Soalnya
bisa dikerjakan di buku paket. Oke, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran tematik tema 2 sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita akan ulangan tematik tema 2 ya. Jangan lupa belajar dan persiapkan juga untuk PTS minggu depan atau hari Senin tanggal 14 insya Allah. Selain belajar, tentu yang paling utama juga harus berdoa dan diiringi dengan ikhtiar belajar. Semangat belajar anak-anak. Semoga selalu sukses dan nilainya sesuai harapan. Sekian dulu video pembelajaran tematik dari Bu Ila pada pagi hari ini. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.